Halo Sobat Gear, kita ketemu lagi sama Om Kriwil dan Om Botak kali ya Mas? Aku kan botak. Om Kerry King. Jadi Kerry King itu botak mirip. Iya benar. Nah, ini kita hari ini tuh pokoknya bahasnya tentang metal banget sih Mas kayaknya. Jadi ampli ini tuh metal banget ya. hari ini kan kita bahas ampli Marshall JCM 800 Kerry King KK. Jadi identik dengan metal lah. Tapi bukan berarti itu nggak bisa dipakai yang lain. Betul, Nanti di episode nanti kita coba ya. Di segmen lain kita cobalah bahwa ampli ini bisa dipakai di musik yang lain juga. Nah, kita ceritain lah ini ya. Oke Mas. Jadi Ini kan tadi Mas Satya sempat bilang si Kerry King nih tour ke Inggris berarti. betul. Tur ke Inggris terus ketemu sama orang promotionnya Marshall ya. Akhirnya diajak kerjasama, akhirnya jadilah ampli ini. Nah itu tuh sebetulnya diproduksi tahun berapa sih Mas? Jadi bla 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 bla. Saya doa dulu, lihat dulu. Wah, penerawangan saya. Ya, oke. Jadi sebenarnya ampli ini prototipenya itu tahun 2005. Oke. Di 2005 dikasih Kerry King dicoba di studio dulu untuk album Christ apalah saya lupa namanya. Di albumnya itu. Solo Kerry King atau Slayer Mas? Slayer. Oh di Slayer. Nah itu tahun 2005. Setelah itu Slayer kan dan Kerry King itu touring. Dari tahun 2006 bulan Juni apa nggak salah. Iya mereka kalau band tuh 2 tahun ya kalau touringnya. Ampli prototipe ini dipakai touring selama 18 bulan 8 bulan. Saya coba nerawang lagi. Oh 8 bulan. 8 bulan ya. Nah dari situ akhirnya Kerry King tuh udah dicoba touring di jalan dan dia yakin bahwa ampli ini prototipenya udah oke. Nah setelah itu barulah tahun 2007 diproduksi massal. Nah jadi Kerry King ini adalah yang orang ketiga yang di endorse Marshall dan dibuatkan khusus signature-nya. Orang pertama itu Slash, tahu kan Slash, Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine, apalah itu. Nah, orang kedua itu Zakk Wylde. Zakk Wylde itu gitarisnya Ozzy Osbourne. Oh jadi kalau signature series berarti artinya dia ada di sini ya Mas ya? Ada, itu kan tantangannya. Spesifikasi dia gitu ya berarti. Tapi bedanya dengan yang seri signature yang lainnya si Slash sama Zakk Wylde, ampli ini itu bukan limited edition. Artinya apa? Kalau limited edition itu terbatas. Jadi kayak si Zakk itu dibikin hanya 300 biji. Nah, si Kerry King itu nggak mau. Kenapa? Soalnya waktu ampli Zakk keluar, si Kerry King itu kan kenal sama Zakk sahabatnya juga. Dia mau ampli itu tuh dibayar berapa tuh udah habis, sold out semua. Jadi bikin cuma 300 biji. 300 biji. Nah, bisa didapat second hand udah harganya mahal sekali. Mahal ya. Makanya Kerry King bilang ke Marshall, saya maulah kerjasama dibuatkan ini, tapi jangan limited edition. Karena dia apa? Percuma aja kalau bikin limited edition, yang bisa menikmati hanya orang tertentu. Jadi dia pingin semua kalangan, anak-anak metal yang, sorry ya, mungkin keuangannya belum kuat, bisa beli juga. Jadi bagusnya Kerry King itu. Jadi dia syaratnya ampli yang walaupun ini dibuat signature dia dengan sound dia maunya ini dibikin massal. Ya. Nah, diproduksi dari tahun tadi 2007 sampai 2011. Tapi pendek juga ya Mas. Lumayan lah ya. Berapa tahun tuh? 4 tahun kan ya. Oke. Nah untuk spesifikasinya sendiri tuh, yang tadi Mas bilang kan, Om Kriwil bilang kan bedanya itu adalah di tabungnya ya. Power M-nya ya? Power M tabungnya. Boleh dijelasin nggak Mas? Ya, Power M tabungnya tuh kalau JCM 800 yang standar tuh kan pakai EL34. Typical British ampli itu pakai EL34 ya. Mungkin dari Plexi juga tetap pakai itu ya? Plexi, terus apalagi JCM 800. EL34. Tergantung voltage-nya. Kalau misalnya 50 sama 100 biasanya pakai EL34. Kalau untuk Om Kerry King dia minta itu pakai KT88 yang seperti saya sebutkan. Bedanya dari segi karakteristik beda. Untuk soundnya mirip-mirip, mid range-nya sama, cuman hanya lebih luas di bass dan treble. Cocok lah untuk metal. Itu dipakai di ampli apa sih Mas sebelumnya? Kenapa si Kerry King milih tabung Power M itu ya? Mungkin ya dia mungkin kayak Om Kriwil lah, dia pakai internet tapi zaman dulu belum ada internet, mungkin tanya-tanya tabung apa sih yang lebih. Soalnya L34 yang dipakai ini memang suaranya enak, cuman kurang gahar gitu loh. Jadi dia mencari karakter yang sama dengan L34, cuman lebih gahar. Kalau metal kan bassnya yang lebih tebel kan? Metal untuk metal bassnya tebel sama treble-nya agak lebih naik. Jadi dia cari tabung dengan spek itu
dan dia dapat itu tabungnya yang cocok itu KT88. KT88. Kalau yang Zackwell sama Beda. Zackwell pakai 6550. Itu kita cerita nanti. 6550. Beda-beda itu. Kalau si ini siapa namanya? Slash L34. L34. Nah, tadi kan mengenai power tabung. Dan tadi ada juga beda yang lain yang The Beast itu ya, yang udah saya jelaskan tadi. Jadi kalau kita pencet The Beast, itu dia lebih garang. Lebih garang ya. Kita tadi udah buktikan ya suaranya ya. Dan kalau saya dengar sih, ini mitos nggak Mas? Dia itu nggak ada sound return-nya ya kalau Carry King? Kagak ada. Jadi cuma direct di depan Carry doang King ya? kagak mau solo-solo delay jadi overdrive cocok gitu aja udah gitu ya. Yang penting suaranya hajar ketat gitu ya. Kan? Suaranya Iya, ketat. Dia bener. cari suara yang ketat, metal tuh suka yang ketat lah gitu. Oke. Jadi ini tuh salah satu ampli yang nggak punya Sound return ya. Iya. Jadi kalau misalnya mau pakai efek tetap mesti di input Ya, depan. tapi sebenarnya aslinya JCM 800 zaman yang Ada pertama ya? dulu tahun 80 nggak ada. Oh gitu. Yang reissue malah ada. Oke. Baru tahu juga dia. Saya nggak tahu, malum lah, anak baru Mas. Nah, satu lagi yang mungkin yang beda, cuman ini kan hanya kosmetik aja. Ini kan lihat kayak gambar ini sebenarnya tatonya Carry King nih, di lengan dia kayak gitu tuh. Dia Tribal pengen itu ya? dibikin kayak gitu nih. Jadi tatonya Carry King. Dan ini hurufnya dia minta di huruf Celtic namanya, model Celtic font-nya. Oke. Font-nya Karena font mungkin Celtic. dia kelihatan kayak orang Viking ya Mas. Oh iya. Jadi dari segi kosmetik bedanya seperti itu, dari segi sound juga tadi sepintas sudah kita jelaskan, tapi nanti di next sesi. Mas, tadi dulu Mas. Ini kalau misalnya pakai Strat gitu gimana suaranya? Nanti kita cobain ya Mas ya. Cobain, tapi saya rasa kan tadi saya sebutkan kalau nggak kita pencet The Beast-nya itu sama dengan JCM 800. Oke. Tapi saya lupa, ada satu lagi bedanya. Nah, Apa lagi ini bedanya? coba lihat nih di zoom nih. Kalau yang JCM 800 standar itu kan ada dua input, high dan low sensitivity. Nah, Carry King tuh Carry King nggak Carry King mau mainnya aneh-aneh metal aja, nggak ada clean lah. Jadi bullshit dengan clean. Jadi dia hanya minta satu yang high sensitivity input aja, makanya hanya satu nih kan. Oke. Oh iya, sama tadi Mas. Mas Satio Om Kriwil maksudnya. Aduh, Satio janganlah, Sumpah itu sih. siapa sih orang itu? Aduh. Maaf saya salah. Ini di depan ini saya lihat si pedal yang warna hijau nih, overdrive nyala juga ya? Nyala, kalau saya sih tetap lebih suka, walaupun Carry King itu gainnya udah tinggi, kalau saya biasanya saya setup tuh, jadi gainnya di ampli itu saya agak turunkan sedikit. Dihajar dengan ini. Karena menurut saya kalau gainnya di ampli kita maksimumkan itu suara bassnya tuh kalau orang bule ngomong flabby. Flabby itu artinya ya kalau saya ngomong nggak ketat lah. Nah, makanya biasanya orang bule juga lihat aja lah di YouTube itu atau lihat YouTube-nya si Ola itu ya. Rata-rata tuh metal. Rata-rata biasanya gitu ya. ketat itu gainnya di sini tuh agak dimundurin sedikit, terus di-push dengan bisa di zoom ini overdrive. Saya hari ini pakai Maxon OD808. Jadi nanti kita cerita sendirilah main Maxon nih. Kalau saya sih cocok pakai ini ya. Oh, terus sama kayaknya juga rahasianya ada di gitarnya juga nih Mas. Oh ya, kalau saya untuk metal paling suka pakai pickup nih EMG pickup nih aktif ini. Kalau saya cocok dengan itu sih. Dari treble-nya enak banget. Oh, jadi kalau aktif tuh bedanya apa Mas sama pasif Mas? Bedanya ini ada baterainya di belakang ini. Saya pura-pura nggak tahu aja. Cuma mau ngerjain doang sebenarnya. Oh, jadi sebenarnya kalau aktif tuh pemirsa Sobat Gear berarti ada baterainya. Ada baterainya di belakang. Perbedaannya tuh apa sih sebenarnya karakter suaranya? Kalau biasanya kalau ini clean-nya kurang bagus sih. Tapi dia lebih bagus untuk lebih gede mungkin ya. Karena mungkin di sirkuit dalamnya udah ada power dari baterai itu ada tadi preamp tersendiri lah sebutnya. Betul. Oke deh Mas, mungkin kita akan mainkan lagu di segmen 3 nih. Tunggu aja ya kita mainin lagu apa Mas? Metal-metal nih kira-kira. Metal dan non-metal lah. Soalnya kan kita siap. ngomongin bahwa ampli JCM 800KK ini walaupun dibuat untuk metal, cuman bisa non-metal juga. Sebenarnya semua musik. Ya udah deh. Bisa. Ya udah kita saksiin aja deh demonya di segmen 3, oke? Cheers, Cikidot.